Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah UTS SMP kelas 8 semester 2. Ya, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Klik like, subscribe, and share. Jangan lupa nyalakan juga ini loncengnya. Dengan menyalakan lonceng, kalian akan dapat notifikasi kalau Pak Ali memberi update. Ya, oke. Kita akan mulai dari nomor satu. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan. Ya, rumus dari tekanan P sama dengan F dibagi A. Ini adalah rumus umum dari tekanan. Ya, ini tekanan biasanya untuk benda padat. Ya, misalnya saya punya balok seperti ini. Ya, ini adalah balok. Ya, tekanan adalah gaya dibagi luas alas. Ya, luas alas akan saya arsir yang apa enaknya ini, hijau. Ya, luas alasnya kali gayanya. Gayanya misalnya ini balok ya bisa W atau weight ya. Ini F-nya gaya itu bisa merupakan beratnya adalah massa kali gravitasi, bisa seperti ini. Ya, kemudian kalau ini tekanan dalam zat cair, ya tekanan namanya tekanan hidrostatis, ya. Ini P di sini, oleh ini zat cair ya. P sama dengan rho GH. Coba kita lihat gaya tekan dan massa benda. Ya, gaya tekan dan massa benda. Ya memang massa benda berpengaruh, tapi tidak kita ngikut rumus yang mana ini, yang kiri apa yang kanan? Mungkin yang dimaksud oleh eh, penulis harus gaya tekan sama luas ya. Gaya tekan sama gravitasi, gaya tekan sama gravitasi. Rasanya gaya tekan sama gravitasi adalah ini P, ini rho GH. Sebenarnya gaya tekan dan gravitasi mungkin juga, tapi mungkin bukan ini. Luas bidang tekan dan gaya tekan. Nah, ini yang dimaksud ya, luas bidang tekan ya dan gaya tekan. Ya, kalau yang ini tidak secara eksplisit, ya memang ada pengaruh juga, tapi di tekanan hidrostatis. Ya, saya yakin yang dimaksud oleh pembuat soal adalah gaya, ya, gaya tekan dan luas bidang tekan. Oke, gaya ini juga sebenarnya bisa didapatkan dari gaya gravitasi. Ini kan F juga ya, massa kali gravitasi. Jadi mungkin eh, apa yang lain berpotensi benar, tapi yang C ini yang paling komplit. Oke. Nomor dua, sebuah alat pengangkat mobil memiliki luas penampang penghisap kecil sebesar 20 cm persegi dan penghisap besar adalah 50 cm persegi. Gaya yang harus diberikan untuk mengangkat beban mobil 20.000 Newton. Ya, nah, untuk mengerjakan ini kita tidak perlu mengubahnya menjadi meter persegi, tidak apa-apa karena kita hanya akan membandingkan. Jadi tekanan di sini ya, tekanan di P1 ini sama dengan P2. P1 sama dengan P2. P adalah F ya, F1 kali A1 sama dengan F2 kali A2. Yang ditanyakan adalah anggap saja ini sebagai F1. Ya. Maka F1 adalah F2 dikali A1 dibagi A2. Maka F1-nya berapa? F1 yang ditanyakan. F2-nya adalah 2000 Newton. 2000 Newton. A1-nya adalah A1. Ini A2. Ya, A1-nya 20. A2-nya adalah 50. 50 cm persegi. Ya. Jadi ini ya. A1-nya dikalikan ke sini gitu ya. Ini yang bisa kita coret dulu. 0-nya kita coret. 20 dengan 5 kita coret ya. 20 dengan 5 kita coret. Ini dapat 4, berarti 4 kali 2 adalah 8, 8.000. 8.000. Jawaban yang mana? Yang D. Sekarang nomor 3. Nomor 3, upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan tekanan yang besar adalah, oke, P sama dengan F dibagi A. Bisa meninggikan gaya atau menurunkan tekanan. Ya, karena
P itu berbanding lurus dengan gaya dan P berbanding terbalik dengan tekanan. Oke, jadi dengan meningkatkan gaya atau mengecilkan tekanan, maka dapat dilakukan untuk mendapatkan tekanan yang lebih besar. Oke, kita lihat opsinya mengurangi gaya tekan, jelas salah ya. Mengurangi gaya tekan jelas salah, meningkatkan gaya tekan, oke ini benar, dan memperluas bidang ini jangan. Meningkatkan gaya tekan dan memperkecil luas bidang, yang D ini yang benar, karena P berbanding lurus dengan F dan berbanding terbalik dengan A. Kita lanjutkan nomor 4. Seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 3 meter. Ini adalah permukaan air, ini adalah penyelamnya. Wah, ini penyelamnya, ini tangannya ya. Nah, ini adalah apa? Biasanya kalau penyelam pakai kakinya seperti katak gini ya. Lebih lama gambarnya daripada ini ya, daripada ngerjakannya. Ini tabungnya. Nah, ini di sini blukuduk blukuduk blukuduk. Nah, gini. Seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 3 meter. Dalamnya 3 meter. Ini dari sini ke sini adalah 3 meter. Anggap saja H adalah 3 meter. Massa jenis air ini adalah rho air 1000 kg per meter persegi kubik ya. Konstanta gravitasi ini adalah G-nya, ini adalah rho-nya, besar tekanan hidrostasisnya. P sama dengan rho kali G kali H. Sama dengan rho-nya adalah berapa tadi? 1000, gravitasinya 10 dan H-nya adalah 3. Jadi ini akan menjadi 30.000. Satuannya Newton per meter persegi. Yang B. Sekarang kita akan scroll ke bawah untuk mengerjakan nomor 5. Sebuah drum besi dapat mengapung di dalam air. Ini drum itu terbuat dari besi loh ya. Lah kok bisa mengapung di air? Nah, ini kan ajaib. Nah, enggak ajaib juga. Karena walaupun dia terbuat dari besi, volumenya besar. Nah, seperti itu. Sebuah drum besi dapat mengapung di dalam air disebabkan oleh massa jenis seluruh drum lebih kecil daripada massa jenis air. Ini benar. Jadi rho drum ini lebih kecil daripada rho air. Ya, jadi rho sendiri adalah massa bagi volume. Jadi volumenya itu besar, walaupun massanya itu juga besar terbuat dari besi, tapi perbandingan massa drum banding volume drum ini masih lebih kecil daripada massa air dibagi volume air. Jadi nomor 5 jawabannya A. Terus nomor 6, perhatikan tabel berikut di permukaan laut 76. Berdasarkan tabel tersebut pernyataan yang benar mengenai hubungan tekanan udara dengan ketinggian. Jadi ini adalah daratan ya. Daratan ini ketinggian. Semakin tinggi tekanan udara, ini semakin turun. Ya. Jadi H semakin tinggi, tekanan semakin turun. Ketinggian ini 700, tekanan 6. 5.000 tekanan 26, 3.000 tekanan 46, 1.000 tekanan 66. Di permukaan laut tekanan 76. 76 cmHg. Sentimeter Hg ini air raksa. Jadi apabila ini air raksa, Hg dikasih tabung kosong gitu. Nah, tabung pipa kaca kosong, nah, maka ini kalau ini dibiarkan vakum, ya vakum, maka tingginya adalah 76 cm. Ini adalah konsep dari apa? Tekanan kenapa kok di permukaan laut 76 Hg atau 1 atmosfer. Ya, ketinggian tempat menghambat tekanan udara semakin rendah tempat maka tekanan udaranya semakin terhambat, semakin tinggi tempat maka tekanan udaranya semakin besar, semakin tinggi tempat maka tekanan udaranya semakin kecil. Yang D. Ya ini kesimpulan. Ya, jadi semakin tinggi tekanan udara semakin kecil. Jadi udara bisa dibayangkan seperti air juga. Ya, semakin ke bawah ya, tumbuhan udara ini semakin banyak, jadi tekanannya semakin tinggi. Oke. Kita akan kerjakan nomor 7, teknologi berikut yang tidak menggunakan prinsip Archimedes. Apa itu prinsip Archimedes? Ya ini tadi termasuk tekanan air ini termasuk menggunakan prinsip Archimedes. Hidrometer, jembatan ponton, ini jembatan ponton menggunakan prinsip Archimedes. Jembatan ponton adalah jembatan yang terbuat dari drum, ya terbuat dari drum. Kenapa drum ini bisa mengapung? Karena drumnya ini massa jenisnya lebih kecil dari air. Jembatan ponton itu jembatan yang mengapung, ya.
Balon udara jelas menggunakan Archimedes. Balon udara, kenapa balon udara bisa mengapung di udara? Karena massa jenisnya lebih kecil. Massa jenis udara di balon ini lebih kecil daripada massa udara di luar balon. Ya, kenapa kok massa jenisnya lebih kecil? Karena dipanaskan. Udara yang memunas itu memuai sehingga volumenya akan membesar sementara massanya konstan ya. Jadi balon udara menggunakan dongkrak mobil. Dongkrak mobil, nah ini bukan prinsip Archimedes sebenarnya ya. Kalau hidrometer menggunakan hidrometer itu seperti apa hidrometer? Coba kita apa googling di sini ya. Hidrometer. 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 Nah, kita lihat. Nah, apa itu hidrometer itu? Nah, hidrometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur berat jenis atau kepadatan relatif dari cairan, yaitu rasio densitas kepadatan air ya. Nah, image-nya seperti apa? Hidrometer seperti ini ya, mengukur massa jenis atau berat jenis. Ya, jelas ini menggunakan apa? Menggunakan prinsip Archimedes. Ya, gambarnya mana ini? Waktu ngukur ini. Ya, ini prinsip kerja. Coba prinsip kerja hidrometer. Kita lihat prinsip kerja hidrometer. Hidrometer. Ya, prinsip kerja hidrometer all saja ya. Jadi prinsip kerjanya menggunakan hukum Archimedes. Oh, jelas belum sudah disebutkan hukum Archimedes ya. Jadi di sini jelas dongkrak mobil yang menggunakan hukum apa ya? Newton ya. Mana ya tadi dongkrak mobil yang tidak menggunakan prinsip Archimedes. Kemudian nomor 8 kita lihat sebuah benda memiliki berat 50 Newton ketika ditimbang di dalam sebuah benda memiliki berat 50 Newton. Jadi sebelum dicelupkan ke air ya, dia beratnya 50 Newton, penunjukan di sini adalah 50 ya. Ketika ditimbang di dalam air beratnya hanya 45 Newton, maka gaya ke atas yang menekan benda itu adalah selisihnya. Dia 50 Newton adalah gerakan beratnya. Ternyata sama gaya Archimedes didorong ke atas. Ya, biar 45 maka didorong 5 Newton. Ya. Jadi ada 50 Newton didorongnya ke atas. Jadi seperti ini konsepnya ya. Sebenarnya benda W-nya itu tetap 50 Newton, tetapi ada gaya Archimedes ke atas sebesar 5 Newton. Archimedes sebesar 5 Newton sehingga yang terbaca pada alat ukur ya di sini cuma 45 Newton. Prinsipnya seperti itu ya. 5 Newton. Oke, kita lihat nomor berikutnya yaitu nomor 9. Pada tumbuhan air, ya, air dari akar dapat naik sampai ke daun disebabkan oleh daya kapilaritas batang. Pernyataan yang benar terkait peristiwa tersebut. Daya kapilaritas ya, bagian tanaman yang mengandung ini kan ada xilem, ada phloem ya. Jadi di bagian xilem ini ada sel-selnya itu berongga ya, membentuk sebuah kapiler ya di xilem. Ya, ini akan menyebabkan kapilaritas ya. Dalam sel-sel akar terjadi peristiwa osmosis sehingga menyebabkan daya kapilaritas batang meningkat. Nah, ini xilem memiliki diameter yang sangat kecil sehingga memiliki tekanan besar untuk menaikkan air ke daun. Nah, ini yang benar ini. Jaringan phloem bukan, tapi xilem ya. Air dari dalam tanah dapat naik karena daya hisap daun, bukan ini. Kapilaritas hubungannya dengan diameter yang sangat kecil ya. Diameter yang sangat kecil ini membentuk sebuah pipa kapiler namanya ya. Nomor 10, pada saat mengukur tekanan darah dengan tensimeter berlaku hukum. Nah, ini mengukur tekanan darah ini berlaku hukum Newton ya, hukum Newton. Jadi luas penampang ya, tekanan adalah gaya bagi luas penampang ya. Oke. Kita kalau
Archimedes ini untuk yang hubungannya dengan massa jenis ya. Jadi gitu aja. Kita kerjakan nomor 11. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi hidung. Ya, yang bukan fungsi hidung dalam proses pernafasan. Fungsi hidung ya dalam proses pernapasan itu di sini ada saraf-saraf untuk membau dan ada bulu-bulu untuk menyaring ya, ada lendir juga untuk mengikat kotoran. Ya, di situ juga ada rongga untuk menghangatkan udara. Pada intinya itu ya, mengatur suhu udara yang masuk ke dalam. Berikut ini yang bukan ya merupakan fungsi hidung. Mengatur suhu udara iya. Sebagai tempat pertukaran gas, nah ini jelas enggak. Ini ada di alveolus di paru-paru. Jadi yang bukan adalah ini. Mengatur kelembapan udara iya, menyaring partikel debu oke. Jadi sekarang nomor 12, struktur pada laring yang berfungsi untuk mencegah masuknya partikel makanan atau minuman ke dalam laring atau trakea adalah namanya epiglotis. Epiglotis ini adalah sebuah valve yang mengatur jalan udara ya, udara ke tenggorokan atau makanan ke kerongkongan. Ya, jangan sampai makanan menuju paru-paru atau sebaliknya udara menuju ke kerongkongan nanti terjadi tersedak ya. Maka epiglotis ini bertanggung jawab sebagai klep untuk mengatur ya. Kita scroll ke bawah, jaringan dalam paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas ya adalah alveolus. Ini merupakan gelembung-gelembung di dalam paru-paru, bentuknya seperti anggur gitu ya. Jadi disinilah tempat pertukaran gas ya. Apa yang ditukarkan? Karbon dioksida dari darah ya, CO2 akan ditukar dengan oksigen ya, ditukar dengan oksigen dari udara. Ini oksigennya masuk O2 ya. Jadi ini dari darah. Ini O2-nya dikasihkan ke dalam darah ya. Nah, CO2-nya dilepaskan ke alveolus nanti untuk dilepaskan ke udara. Jadi ini O2-nya masuk aja, masuk ke dalam sel darah merah ya. Kita scroll ke bawah untuk nomor 4, struktur yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengembes adalah ya selaput paru-paru atau disebut juga pleura ya. Oke. Ini berikut ini merupakan aktivitas yang menyebabkan terjadinya inspirasi. Inspirasi itu masuknya udara. Jadi ini misalnya hidung ya. Jadi udara masuk ini namanya inspirasi. Kalau udara keluar namanya ekspirasi. Kalau inspirasi memasukkan apa? O2. Kalau ekspirasi apa sebenarnya yang dikeluarkan adalah CO2 dan uap air. Ya, yang mau dikeluarkan dari tubuh. Berikut ini merupakan proses aktivitas yang menyebabkan terjadinya inspirasi. Ya, inspirasi terjadi karena perbedaan tekanan. Ya, di paru-paru tekanannya akan membesar, ya, mengecil, ya, sehingga udara dari luar ini masuk ke hidung menuju paru-paru. Ya, relaksasi otot-otot eksternal antar tulang rusuk dan relaksasinya diafragma. Kalau diafragma relaksasi malah dia mengembus ya. Jadi berkontraksinya otot-otot eksternal antara tulang rusuk dan bukan kontraksi ya. Berkontraksinya otot-otot eksternal antara tulang rusuk dan berkontraksinya diafragma. Oke, kalau diafragma sedang berkontraksi dia akan mendatar sehingga ruang di paru-paru akan semakin membesar dan berkontraksinya otot-otot eksternal antar tulang rusuk membuat tulang rusuk ini tulang dada terangkat ya sehingga dada akan membesar. Intinya tujuan akhirnya adalah ruangan dada ini harus membesar. Karena ruangannya membesar nanti tekanannya mengecil ya. Oke, jadi yang D jawabannya. Sekarang yang nomor 16, berikut yang bukan merupakan faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan. Umur ini adalah faktor. Anak kecil ya, yang masih bayi apalagi nafasnya cepat sekali gitu ya. Jadi umur masuk, jenis kelamin masuk. Laki-laki kebanyakan frekuensinya lebih besar ya. Laki-laki ya, frekuensi dari laki-laki biasanya lebih besar dari frekuensi dari perempuan karena aktivitas laki-laki memang aktivitas fisiknya memang lebih besar, metabolismenya lebih cepat ya. Aktivitas tubuh jelas, orang kalau habis lari nafasnya pasti besar ya. Suhu lingkungan iya.
Jadi kalau suhu dingin kita cenderung untuk bernafas lebih cepat karena apa? Tubuh itu butuh oksigen banyak untuk membakar sari-sari makanan untuk menciptakan panas. Jadi nomor 6 ini fail ini ya. Jadi semua ini merupakan yang merupakan faktor ya, tidak ada yang bukan faktor. Oke. Volume udara residu yang terdapat dalam paru-paru, residu adalah saat kita mengeluarkan udara sebesar-besarnya, ya. Nah, volume yang tersisa berapa? Kalau nggak salah 500, kita cek aja di Google ya. Volume udara pernafasan, volume udara. Nah, ini volume udara pernafasan sudah ada, langsung image saja. Ya, di sini ini sisa, ada 1000 ternyata bukan 500 ya, sisanya ada 1000. Ini adalah volume sisa atau residu. Kita bisa pakai gambar mana aja ya, semuanya menunjukkan 1000 ya. Nah, ini juga 1000. Volume residual. Ya, jadi salah saya tadi ya, harusnya yang B. Oke. Apakah kelainan yang disebabkan oleh penyempitnya saluran pernapasan dalam paru-paru sehingga seorang mengalami kesulitan bernapas? Ini adalah asma ya. Orang kalau asma itu gitu. Biasanya alergi ya. Asma ini disebabkan oleh alergi. Oh, kok coret-coret ini. Oke, jadi penyempitan saluran pernapasan itu adalah asma. Kita scroll ke atas untuk kerjakan nomor 19. Nah, kita cari nomor 19 di sini. Paru-paru seorang pasien penuh dengan cairan, ya. Setelah dianalisis ternyata juga ditemukan bakteri Streptococcus pneumoniae. Ya, pasien tersebut terserang penyakit apa? Jelas pneumonia, ya. Jelas ini kan Streptococcus pneumoniae, susah bacanya ya. Pneumonia gitu aja ya. Berikut ini merupakan upaya dalam menjaga kesehatan dalam sistem pernapasan. Yang jelas yang merupakan upaya ya tidak merokok ini upaya sudah benar langsung A ya. Berolahraga di malam hari ya jangan, berolahraga mending ya pagi hari atau siang ya. Kalau malam hari kita mau tidur tidak cocok untuk olahraga. Duduk dekat perokok aktif, ini jangan ya. Kalau kita walaupun nggak ngerokok, kita duduk di dekat perokok aktif, kita namanya perokok pasif, kita menghisap asap rokok juga. Saling bertukar masker yang sudah digunakan ini jangan ya. Ini nggak sehat nanti. Siapa tahu orangnya sakit pernafasan ya, kita bisa tertular ya. Nomor 20A. Nomor 21 berikut yang tidak termasuk alat ekskresi. Ekskresi itu apa? Alat untuk mengeluarkan zat sisa, mengeluarkan zat sisa ya yang dalam tanda kurung tidak dipakai. Nah, hati, ya ini mengeluarkan zat sisa. Apa zat sisa yang ini agak kontroversial ini? Yang zat sisa yang dikeluarkan dari hati adalah empedu. Ya, sebenarnya empedu itu masih dipakai, tapi di buku-buku dianggap ini sebagai organ ekskresi. Ya sudah, saya ngikut aja. Kulit jelas mengeluarkan keringat. Ya, jadi ini ada zat sisa. Zat sisanya keringat bukan hanya membuang zat sisa, keringat juga berfungsi untuk mendinginkan tubuh juga. Ya, ginjal ini mengeluarkan urin. Ya, ini adalah sistem alat ekskresi yang urin ya. Sistem ekskresi yang paling sering ditanyakan ginjal ini. Usus besar. Kalau usus besar itu mengeluarkan ini tidak saya tulis tapi saya gambar saja. Nah, kalau mengeluarkan seperti ini bukan ekskresi tapi defekasi. Defekasi ya. Nah, ini biar masih hangat. Oke, saya lanjutkan. Pernyataan berikut yang tidak berhubungan dengan sistem pengeluaran. Yang tidak berhubungan dengan sistem pengeluaran. Ginjal mengeluarkan urin, jelas sistem pengeluaran. Kulit mengeluarkan keringat, jelas sistem pengeluaran. Pankreas menghasilkan enzim amilase. Lah ini enggak. Karena ini bukan ekskresi, namanya sekresi. Kalau sekresi masih digunakan, enzim amilase digunakan untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula, masih dipakai ya. Jadi jelas ini. Kulit yang berperan sebagai ekskresi adalah kelenjar keringat ya. Ini jelas ekskresi. Ini ada gambar. Perhatikan gambar di bawah ini. Tempat menampung urin sebelum dikeluarkan dari tubuh ini disebut bladder atau kantung kemih. Kemih. Jelas nomor 3 adalah jawabannya yang C. Kalau yang lain nomor 1 ini ginjal. Kalau ini ureter.
Ingat ya, ini ureter yang keluar dari ginjal, saluran yang keluar dari ginjal ini ureter. Tapi kalau keluar dari kantong kemih di sini, ini namanya uretra, uretra. Jadi beda ureter dan uretra. Kemudian nomor 4, perhatikan gambar di bawah ini adalah sistem nefron ya di dalam ginjal. Bagian yang berperan sebagai proses pembentukan urin primer. Urin primer, pembentukan urin ada 3. Yang pertama adalah filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Di sini pembentukan urin primer itu ada di sini. Ya, di 1. Ini adalah namanya kapsula Bowman. Kapsula Bowman. Di dalam kapsula Bowman ini ada banyak glomerulus, kapiler-kapiler darah yang hanya terdiri dari satu sel yang akan menyaring darah keluar. Nah, ini akan menghasilkan urin primer. Nah, urin primer nanti direabsorpsi di TKP, tubulus contortus proximal untuk menghasilkan urin sekunder. Di sini urin sekunder. Urin sekunder setelah melalui proses augmentasi di TKD, tubulus contortus distal. Nah, ini akan menjadi urin sebenarnya. Nanti di sini dikumpulkan di tubulus collectivus yang nomor 4 ya. Jadi jelas nomor 1 adalah prosesnya. Ya, nomor 1 pembentukan urin primer di kapsula Bowman. Nomor 25, sisa penyaringan pada proses filtrasi yang menghasilkan urin yang masih mengandung zat yang berguna bagi tubuh. Berikut ini yang bukan merupakan zat yang terdapat dari urin hasil proses filtrasi. Ya, jadi saya baca lagi, sisa penyaringan pada proses filtrasi menghasilkan urin primer yang masih mengandung zat berguna bagi tubuh. Berikut ini yang bukan merupakan zat yang terdapat pada hasil proses filtrasi. Di situ tidak boleh ada sel darah merah, tidak boleh. Ya, kalau sel darah merah itu selnya cukup besar, jadi tidak akan lolos dalam filtrasi. Kalau glukosa, asam amino, dan garam-garam mineral mungkin masih lolos, tapi sel darah merah nggak akan lolos. Kalau sampai lolos, berarti ini menderita uremia. Ya, jadi kalau uremia ini sel darahnya urinnya mengandung sel darah merah. Hematuria, maaf kok uremia, hematuria. Hematuria mengandung sel darah dan ini biasanya karena batu ginjal ya. Oke, nomor 26, sisa metabolisme yang dikeluarkan melalui paru-paru ada 2, yaitu karbon dioksida dan uap air. Tadi sudah sempat kita bahas. Zat berikut yang tidak dihasilkan oleh hati adalah yang tidak dihasilkan oleh hati. Urea dihasilkan oleh hati, ini dari proses pemecahan protein. Glukosa ini tidak, bilirubin dan ketam empedu iya. Jadi yang tidak dihasilkan adalah glukosa. Jadi berikut yang tidak dihasilkan oleh hati adalah glukosa. Hati tidak menghasilkan glukosa. Kalau bilirubin ini adalah bahan dari empedu. Ya, ketam empedu yang empedunya itu sendiri. Oke, empedu itu terdiri dari bilirubin dan piriverdin. Nomor 26, kulit berfungsi sebagai alat ekskresi. Ya, apa? Karena melindungi tubuh mempunyai kelenjar keringat. Oke, yang dikeluarkan adalah keringat. Nomor 29, adanya batu ginjal dalam rongga ginjal menimbulkan apa? Nah, ini tadi sudah kita sempat hematuria. Ya, hematuria itu pipisnya mengandung ini sel darah merah. Ya. Bila kadar glukosa urin adalah 1,5%, ini cukup besar. Ya, kemungkinan orang tersebut menderita ini diabetes mellitus. Ya, diabetes mellitus adalah adanya kandungan gula di dalam di dalam pipis, ya, disebut juga kencing manis. Ini nomor 30. Oh, sekarang sudah mulai isi. Identifikasi hubungan antara gaya apung, dan gaya berat sebuah kapal selam ketika berada dalam terapung, melayang, dan tenggelam. Jadi ini laut, ya, kapal selam yang A ini tenggelam, ya, di dalam, tenggelam di dasar laut. Ya, ini kapal selam yang A. Kapal selam yang B ini adalah terapung. Ya, terapung. Dan kapal selam C ini adalah ini melayang, maaf. Ini yang terapung di sini.
Ini ketika kapal selam ini dalam kondisi yang berbeda. Nah, di dalam kapal selam itu adalah rongga, ada rongga, rongga yang diisi oleh air. Ya, kalau di dalam rongga ini sepenuhnya diisi air, ya maka dia akan massa jenisnya besar. Jadi saat kapal selam tenggelam, jadi ro kapal selam, ya kapal ini lebih besar dari ro air. Kenapa? Karena ada rongga ini yang diisi sepenuhnya oleh air, sehingga massa jenisnya akan meningkat. Ya, nah, kalau dalam keadaan melayang, tidak seluruh rongga terisi air, hanya separuh dari rongga yang terisi air. Ya, jadi diatur sedemikian sehingga, torpedonya mana? Kalau kapal selam tidak ada torpedonya, wah seperti ayam jantan tidak ada tajinya ini, wah, asik. Ya, jadi di sini ro kapal selam itu sama dengan ro air. Kalau dibikin sama dengan mengatur banyaknya air yang masuk dan keluar dari rongga, maka kapal selam dibuat melayang. Ya, bisa tenggelam, bisa melayang, bisa terapung. Kalau saat terapung ini saat rongga udara ini dikosongi, sehingga ro kapal ini lebih kecil daripada ro air, sehingga bisa terapung. Jadi dengan mengatur massa jenis kapal, maka kita bisa mengatur kapan kapal itu tenggelam, melayang, atau terapung. Kalimatnya kalian tulis sendiri ya, seperti itu. Jelaskan mekanisme inspirasi, ekspirasi, dan sistem pernapasan manusia. Saat inspirasi, ini adalah rongga hidung ya. Di sini ada masuk ya, masuk ke paru-paru. Di sini ada paru-paru. Ya, di dalam tubuh manusia ini ada tulang rusuk ya, tulang rusuk. Wah, ini seperti kayak bentuk Susano ini. Ya, tulang rusuk terus ada diafragma. Kalau inspirasi, ini kapan terjadi? Saat udara masuk. Ya, saat udara masuk berarti tekanan di sini kecil. Kenapa tekanan kecil? Jadi otot antar tulang rusuk dalam kondisi kontraksi. Otot bagian luar ya, otot tulang rusuk kontraksi, traksi, dan ini diafragma juga kontraksi sehingga bentuk mendatar. Diafragma kontraksi. Kalau waktu udara keluar, sebaliknya saat udara ini keluar, ya saat udara keluar, nah ini apa yang terjadi? Ya kebalikannya. Ya, jadi yang keluar saya bikin yang merah gitu aja. Saat udara keluar, ini otot antar tulang rusuk ini relaks. Atau diafragma relaks. Sehingga akan melengkung. Kalau melengkung ke atas diafragma saat relaks itu. Ya, kalimatnya kalian atur sendiri. Kemudian saya akan jelaskan upaya yang kamu lakukan menjaga sistem pernapasan kamu tetap sehat. Yang pertama jelas tidak merokok. Terus menjaga kebersihan lingkungan, tidak ke tempat yang segar ya, mengurangi polusi atau menghindari polusi udara. Olahraga teratur, ini akan bagus untuk pernapasan juga kan, terlatih untuk paru-parunya, jantungnya teratur, ini ya pernapasannya ya pasti bagus juga. Ya, yang utama tidak merokok, menghindari polusi udara, ya, jadi tidak berada di tempat-tempat yang berpolusi udara, ya. Terus olahraga teratur. Ini yang paling penting untuk terus selain ini menghindari ruangan yang lembab, ya, menghindari ruangan lembab. Ini juga ruangan terlalu lembab juga tidak bagus untuk pernafasan, ya. Jadi ini sudah habis apa enggak ini? Wah, sudah habis. Oh, masih ada. Masih ada. Sebutkan macam-macam organ yang berperan sebagai alat ekskresi pada manusia dan zat yang dikeluarkan. Oh, masih ada ya. Jadi organ ekskresi manusia ada 4 ekskresi. Ekskresi manusia ada 4. 1, 2, 3, 4. Yang pertama adalah ginjal. Dia akan mengeluarkan urin.
Ya, urin ini banyak mengandung urea, ya, yang merupakan sebelumnya adalah amonia yang dirubah menjadi urea. Biar apa? Biar tidak terlalu berbahaya bagi tubuh. Ya, karena banyak mengandung urea, cocok untuk pupuk ini ya. Jadi makanya banyak orang pipis di bawah pohon itu untuk pupuk juga itu, tapi nggak sopan ya. Eh, ada kulit. Ya, kulit ini mengeluarkan keringat. Terus ada juga paru-paru, ya, paru-paru mengeluarkan uap air dan CO2. Terus kemudian apalagi hati. Hati ini mengeluarkan empedu. Oke. Pada suatu pemeriksaan laboratorium, wah ini ada pemeriksaan laboratorium uji urin, seseorang pasien ternyata ketika diuji dengan menggunakan benedik, ya, benedik merupakan indikator apa? Benedik ini adalah indikator ada tidaknya glukosa, ya, ada tidaknya indikator glukosa. Ya, saya komentari dulu benediknya ini. Ini adalah indikator glukosa. Apabila berwarna merah bata, ya saat dicampur urin berarti mengandung glukosa, positif mengandung glukosa. Ya. Nah, ini mengandung merah bata, berarti mengandung glukosa. Ya. Kemudian dan ketika diuji dengan biuret, biuret ini adalah indikator apa? Biuret ini adalah indikator protein. Indikator protein. Indikatornya saya tulis dulu. Indikator protein. Saya geser sedikit. Protein. Nah, kalau warna ungu berarti positif warna ungu. Ini positif mengandung protein. Protein. Nah, berdasarkan hal tersebut, analisislah penyakit yang terjangkit oleh pasien dan bagian ginjal mana yang mengalami gangguan. Kelihatannya ini proses filtrasinya gagal karena mengandung protein dan glukosa dalam jumlah banyak. Gagal filtrasi. Ya, filtrasi ini ada di nefron dari ginjal. Nah, ini ada ginjal, di sini ada medula, ya, di sini ada nefron, ya, ini ada medula, ya, di sini ada nefron. Di sini banyak sekali pembuluh-pembuluh darah. Nah, di sini ada batu ginjal di sini. Ya, ada batu ginjal sehingga melukai ginjal. Kalau ginjal terluka, ya, glomerulusnya banyak yang sobek, maka ini banyak ada glukosa, terus ini protein bisa lewat masuk. Biasanya ditambah juga hematuria, ya, mengandung sel darah merah juga. Jadi menurut saya ini adalah penyakit batu ginjal. Batu ginjal. Karena ada dua zat sekaligus, yaitu ada glukosa, ginjal. Kalau glukosa aja, kemungkinan diabetes meletus, kemungkinan insulinnya yang nggak bekerja. Tapi di sini juga ada protein, ya. Jadi ada dua zat, ada glukosa, ada protein. Kalau glukosa ada aja tanpa protein, mungkin dia diabetes melitus. Tapi karena ada protein, ya, di didiagnosis orang tersebut menderita batu ginjal. Oke, ini sudah komplit dari 1 sampai terakhir, baik isi maupun opsional. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membantu kalian dalam belajar dan saya doakan agar UTS-nya sukses ya. Amin Allahumma amin. Jangan lupa selalu tersenyum, jangan lupa selalu bersyukur dan mari kita selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.